Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar kalian semua? Bunda cantik semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya Mom. Alhamdulillah di hari yang ketujuh di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kemudahan kesehatan lahir batin dari Allah tentunya. Dan di setiap nafas kita, di setiap waktu kita, insya Allah diselipi dengan giroh-giroh yang tentunya memberikan kenikmatan untuk berpahala lebih lagi. Sambil menikmati perjalanan menuju Tasikmalaya untuk menjemput sang nenek, katanya mau berlebaran di Bogor. Kita bahas mengenai di video kali ini, yaitu mengenai bagaimana sih caranya berhemat supaya uang kita tidak boros Bun. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, walaupun semua anggaran sudah dipos-poskan sesuai dengan pos masing-masing, tapi tetap aja kita tuh merasa boros dan uang itu kemana gitu ya perginya, dan tidak pernah tahu gitu ujungnya, dan selalu aja defisit. Kita bahas bareng-bareng mengenai cara berhemat supaya keuangan tidak boros ya. Berhemat itu sangat mudah. Kuncinya hemat dari hal yang kecil-kecil dan mulailah dari hari ini juga. Jangan dinanti-nanti. Upayakan untuk fokus berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan mengelola keuangan dengan baik. Kita simak baik-baik bagaimana tips cara berhematnya, dan jangan kemana-mana. Tips yang pertama adalah disiplin untuk mengatur uang. Jadi kunci utama untuk mengatur keuangan adalah disiplin ya Mom ya. Jadi disiplin dalam hal apa aja banyak sekali. Yang pertama adalah dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Jadi walaupun misalkan pos untuk anggaran sudah dianggarkan ke dalam posnya masing-masing, tapi kalau misalkan kitanya tidak disiplin, misalkan pos untuk A malah dipakai untuk B, pos untuk B malah dipakai untuk C. Nah, itu akan belibet nantinya. Jadi harus sesuai dengan posnya masing-masing. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan juga ya Mom ya. Walaupun ada diskon, sekarang kan marak-maraknya diskon besar-besaran, cuci gudang apa yang lainnya. Nah, kita jangan sampai tergoda. Istilahnya disiplin lah berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian disiplin dalam hal menabung. Memang ini sangat sulit ya Mom. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu menabung itu menunggu sisa dari kebutuhan-kebutuhan dari keluarganya. Nah, alangkah baiknya bahwa menabung itu harus disisihkan, bukan disisakan. Jadi memang kebutuhan itu tidak akan habis-habisnya ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi alangkah baiknya mendingan disisihkan dulu untuk menabung. Lalu nanti kita berikan anggaran-anggaran untuk kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan tentunya ya. Tips yang kedua adalah catat pengeluaran secara berkala. Jadi Mom harus menyediakan buku catatan kecil atau khusus untuk mencatat keuangan harian atau mingguan kita ya Mom. Atau kalau misalkan ribet banget sih Bun harus dicatat ini nih. Ya kalau misalkan mau anggaran kita terkendalikan ya harus begini ya caranya, walaupun memang ini sangat sulit tetapi harus dijadikan suatu kebiasaan. Atau misalkan di notebook ponsel pintar kita, karena yang namanya ponsel sekarang itu ibaratnya kalah dengan Al-Quran ya. Jadi kalau misalkan ponsel kita ketinggalan, waduh paniknya minta ampunnya. Jadi kalau misalkan ribet dengan buku kecil, boleh di notebook ponsel kalian semuanya ya. Lalu lakukan analisa terhadap pengeluaran harian atau bulanan Bunda semuanya. Jadi dipakai apa sih uang kita habisnya gitu, apa sih pengeluaran yang menghabiskan dana kita itu, apakah jajan anak atau apakah kebutuhan mingguan seperti sayur mayur, atau dalam hal yang lainnya misalkan suatu keinginan yang belum jadi kebutuhan kita. Nah, kita harus mengevaluasi dalam hal itu. Jadi dengan adanya catatan seperti itu kita bisa mengevaluasinya Bun. Jadi oh iya betul sekali ya, ternyata jajan anak itu sehari 20.000 itu kali 30 hari udah berapa gitu ya, udah 600.000 kan. Jadi lumayan banget itu. Nah, kemudian beri tanda pengeluaran yang wajib atau tidak wajibnya, atau pengeluaran pelengkapnya. Jadi kita harus tahu mana pengeluaran wajib dan mana yang tidak wajibnya ya.
Dan evaluasi kembali untuk pengeluaran yang bisa kita tekan atau hemat. Ini sangat efektif menghemat uang kita Bun selama 1 bulan ke depannya. Jadi untuk pengeluaran yang bisa ditekan itu misalkan dari jajan anak yang tadinya 15.000 jadi 10.000. Nah itu bisa disiasati dengan cara bagaimana? Ya pinter-pinternya kita sebagai ibu rumah tangga. Apakah dengan cara membuat cemilan sendiri di rumah yang dengan modal sekian bisa menjadi sekian gitu ya, daripada jajan di luaran yang belum tentu sehat bagi anak kita. Nah kemudian tips yang ketiga adalah siapkan rekening alternatif ya Bun. Jadi rekening kita itu mesti minimalnya punya 2. Yang pertama adalah rekening untuk menampung, bukan menampung menerima gaji dari suami kita atau pendapatan kita misalkan. Dan yang kedua adalah siapkan rekening alternatif yang non ATM biar tidak diambil-ambil atau dibawa-bawa ya. Jadi tipsnya lupakan uang yang kita tabung atau tidak habis terkuras untuk keinginan berbelanja di luar kebutuhan kita. Jadi hanya boleh dikeluarkan untuk kebutuhan mendesak aja ya. Kemudian yang keempat adalah terapkan sistem amplop atau dompet disiplin. Nah kalau yang ini memang ibu-ibu rumah tangga memang sudah mungkin ya untuk cara seperti ini, karena ini cara termudah sekali tetapi yang efektif dan efisien kalau menurutku ya. Jadi dengan sistem amplop atau dompet disiplin yang banyak sekarang dijual di online shop, silakan pergunakan ya. Yang kelima adalah hindari pembelian dadakan. Nah, menahan godaan belanja tentunya ya. Kuncinya jangan membeli sesuatu yang mendadak di luar pos pengeluaran bulanan kita deh Mam. Terkecuali sifatnya yang penting. Contohnya gini, kita lagi jalan-jalan nih, lagi belanja bulanan. Ternyata ada promo handphone besar-besaran gitu. Dan kita tuh aduh ya mau ini boleh nggak ya, nanti kita misalkan ditukar dengan handphonenya itu mumpung lagi diskon nih gitu ya. Nah itulah yang harus godaan-godaan itu yang harus dihindari ya. Misalkan ada godaan sale, diskon, cuci gudang, itu hanya pemborosan belaka. Jadi belum menjadi kebutuhan kita tapi hanya keinginan-keinginan kita ya. Nah ini dia iklan sebentar ya Mam ya. Jadi ceritanya ini lagi di rumah Mama yang kebetulan lagi prepare untuk bagi-bagi keluarga nanti di Lebaran. Karena untuk Lebaran nanti saya insya Allah tidak mudik lagi ke sini karena memang tidak ada jatah untuk cuti mudik ya. Jadi dari jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan untuk bagi-bagi rezeki di keluarga terdekat. Next untuk tip yang ke-6 adalah hindari yang namanya hutang ya Mom ya. Karena yang namanya hutang adalah merupakan suatu kewajiban dan beban kita tentunya untuk kedepannya. Kemudian yang ke-7 adalah membeli barang bekas. Jadi usahakan kalau misalkan membeli sesuatu itu sesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Walaupun misalkan barang bekas seperti mobil, rumah, motor, furnitur, perkakas dan lain sebagainya, asalkan masih layak pakai. Jadi jangan gengsi untuk membeli barang bekas. Sesuaikanlah dengan budget yang kita miliki. Oke, yang ke-8 adalah lawan kebiasaan boros kita, yaitu belajar mengendalikan kebiasaan buruk kita dengan cara mengganti dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Tidak mudah, tapi harus berusaha dari sedini mungkin ya. Oke, pahami dan kendalikan dulu diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Contohnya apa? Doyan belanja online aku Bun, gimana nih caranya? Ya itu haruslah kita lawan kebiasaan negatif yang boros, memboroskan keuangan kita ya. Yang ke-9 adalah efisiensi biaya transportasi. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau menekan anggaran rumah tangga kita,
kita efisiensikan biaya transportasi kita selama kantor kita tidak jauh dari stasiun ataupun masih dijangkau dengan cara ojek online atau yang lainnya. Oke, kita efisiensikan dengan cara menghemat bahan bakar tersebut dengan cara pakai transportasi umum seperti itu ya. Kemudian yang ke-10 adalah lakukan perbandingan. Jadi tidak terburu-buru dalam berbelanja sesuatu. Bandingkan dulu harganya di toko A harganya berapa, di toko B berapa harganya. Kemudian ada diskonnya di mana. Nah, selalu bandingkan harga ya. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu. Next yang ke-7 adalah hindari persaingan gaya hidup ya mom. Fokus pada hidup sederhana, sehat, serta sejahtera. Jadilah diri kita sendiri, jangan sampai meniru orang lain, apalagi meniru artis yang emang kebiasaannya seperti itu dan dia juga memiliki anggaran yang lebih ya. Kemudian stop dari sifat boros dan gengsi kita. Hindari membeli di luar kemampuan kita. Nah, jadi kita harus tahu diri intinya ya. Oke, mungkin sampai 11 poin aja bagaimana cara berhemat supaya keuangan tidak boros. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menerapkan ke dalam keluarga kita dan jadilah diri kita sendiri. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.